Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui kutipan bacaan Injil, kita diajak untuk melihat sikap orang yang rendah hati, orang yang tahu diri, orang yang berpasrah kepada Yesus. Dan itu ditunjukkan oleh seorang yang sakit kusta. Dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan, "Tuan, jika engkau mau." Di balik ungkapan itu ada sebuah kepasrahan yang begitu besar dan kesadaran akan siapakah dirinya. Orang kusta adalah orang yang secara sosial di dalam masyarakatnya dikucilkan. Dan orang-orang yang bergaul dengan orang kusta dianggap najis. Orang yang semacam itu datang kepada Yesus, penuh harap bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Kendatipun dia mengungkapkan, "Jika engkau mau." Dan rupa-rupanya apa yang ada di dalam diri si kusta itu ditangkap oleh Yesus. Yesus spontan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Para saudara yang terkasih, kita yakin bahwa kesembuhan si kusta itu terjadi oleh karena iman kepercayaannya kepada Yesus. Ketika ada sekian banyak orang yang tidak percaya akan karya dan perkataan Yesus, kusta datang kepada Yesus. Justru mereka yang dicap sebagai pendosa, dicap sebagai najis, dicap sebagai kotor, mempunyai iman kepercayaan yang besar, dan iman itu menyelamatkan dia. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Karena di dalam arti tertentu, kita pun sebenarnya tidak jarang menjadi orang-orang yang berdosa. Tidak jarang kita pun masuk di dalam komunitas kusta tadi. Hanya permasalahannya adalah, apakah kita berani bersikap seperti si kusta yang diceritakan di dalam Injil, atau justru sebaliknya? Tentu yang diharapkan adalah iman kepercayaan si kusta yang diceritakan di dalam Injil menjadi model bagi hidup kita, sehingga kita pun beroleh keselamatan, kita pun beroleh sukacita,
kita pun digembirakan oleh karena iman kepercayaan kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,